Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah akuntansi minyak dan gas yang terdiri dari saya Billy Pabudi Dan saya tadi saya Sriani. akan mempresentasikan disposisi biaya properti yang terbukti upaya yang berhasil. Baiklah, slide pertama akan dijelaskan oleh Tarisa Yusrian. Pada Tarisa dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang disposisi biaya properti yang terbukti, yaitu upaya yang berhasil. Bagian ini membahas disposisi biaya yang dikapitalisasi dari properti yang telah terbukti serta sumur, dan peralatan. Akun T berikut ini menunjukkan jenis-jenis biaya yang dikapitalisasi sebagai properti terbukti dan sumur dan peralatan. Biaya-biaya yang dipindahkan ke klasifikasi properti terbukti setelah cadangan terbukti ditemukan pada properti tersebut. Biaya-biaya dipindahkan ke klasifikasi sumur dan peralatan hanya setelah sebuah sumur berhasil diselesaikan atau sumur pengembangan kering telah ditajak dan ditinggalkan. Oleh karena itu, biaya sumur yang sedang dalam proses tidak termasuk dalam sumur dan peralatan. Perhatikan bahwa akun sumur dan peralatan juga mencakup biaya peralatan dan fasilitas yang terpasang seperti yang ada di gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah disposisi biaya melalui amortisasi. Dalam akuntansi keuangan, properti dan peralatan mengalami penyusutan, sedangkan properti tak terwujud diamortisasi dan sumber daya alam mengalami depresiasi. Dalam industri minyak dan gas, istilah DND atau depreciation, depletion, dan amortization digunakan untuk menyebut amortisasi properti terbukti serta sumur dan peralatan. Selanjutnya adalah disposisi biaya melalui amortisasi. Yang pertama, amortisasi dalam akuntansi minyak dan gas. SEC dan FASB menggunakan istilah amortisasi dalam aturan resmi mereka, tetapi dalam praktiknya di DNA lebih umum digunakan. Lalu, untuk perusahaan minyak dan gas yang berhasil, biaya akuisisi properti terbukti serta biaya sumur dan peralatan diamortisasi sebagai bagian dari biaya produksi minyak dan gas. Ini terdapat dalam PSAK nomor 19 paragraf 27. Yang kedua adalah amortisasi biaya akuisisi dan sumur atau peralatan. Biaya akuisisi merupakan pengeluaran yang dilakukan atas nama seluruh pusat biaya dan dengan demikian berlaku untuk semua cadangan terbukti yang akan diproduksi dari pusat biaya tersebut. Lalu, biaya akuisisi properti terbukti diamortisasi selama masa produksi cadangan terbukti. Dan sumur dan peralatan diamortisasi berdasarkan cadangan terbukti yang telah dikembangkan, yaitu cadangan yang dapat dihasilkan dari sumur dan peralatan yang telah selesai dibangun. Yang ketiga adalah cadangan terbukti dalam amortisasi. Cadangan terbukti adalah cadangan yang diyakini dapat diproduksi dari suatu properti, baik dari sumur yang telah ada maupun yang akan dibor di masa depan. Selanjutnya, cadangan terbukti yang telah dikembangkan adalah cadangan yang dapat langsung diproduksi menggunakan sumur dan peralatan yang ada. Dan hanya cadangan terbukti yang telah dikembangkan yang digunakan untuk amortisasi sumur dan peralatan karena produksi cadangan terbukti yang belum dikembangkan memerlukan biaya tambahan di masa depan. Berikut ini adalah perhitungan DD&A. Baik biaya perolehan maupun biaya sumur dan peralatan diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi sebagai berikut. Formula unit produksi sama dengan nilai buku akhir periode dibagi dengan taksiran cadangan pada awal periode dikali dengan produksi untuk periode. Lalu rumus yang setara adalah produksi untuk periode tersebut dibagi dengan cadangan pada awal periode dikali dengan nilai buku periode. Dalam rumus unit produksi, nilai buku pada akhir periode digunakan. Nilai buku pada akhir periode adalah total biaya net terakumulasi hingga akhir periode, dikurangi akumulasi di DNA pada awal periode. Konsistensi akan menyarankan nilai buku akhir periode akan digunakan dengan estimasi cadangan yang juga dibuat pada akhir periode sehingga semua cadangan tambahan yang ditemukan dengan mengeluarkan biaya selama periode tersebut akan dimasukkan dalam perhitungan di DNA. Berikut ini adalah contoh perhitungan di DNA, yaitu
Taylor Oil Company mengebor sumur pertama yang berhasil di lease up pada awal tahun 2012. Perusahaan berencana untuk mengembangkan sewa ini secara penuh dalam beberapa tahun ke depan. Data untuk sewa per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut ini. Untuk biaya kepemilikannya yaitu $50.000, IDC atau sumur dan peralatannya $90.000, sewa dan peralatan sumur yaitu $30, produksi selama tahun 2012 5.000 barel, taksiran cadangan terbukti 31 Desember 2012 yaitu 895.000 barel, dan taksiran cadangan terbukti yang dapat dipulihkan dari sumur pada 31 Desember 2012 adalah 95.000 barel. Untuk perhitungan di DNA-nya, yang pertama adalah cadangan pada awal tahun ditentukan. Cadangan terbukti barel, yaitu estimasi cadangan terbukti 31 Desember 2012 akhir tahun, yaitu 895.000 barel, ditambah dengan tahun berjalan yaitu 5.000, lalu dibagi dengan estimasi cadangan terbukti pada tanggal 1 Januari 2012 awal tahun, yaitu menjadi 900.000 barel. Lalu selanjutnya adalah cadangan terbukti, yaitu estimasi cadangan terbukti yang dikembangkan pada 31 Desember 2012 akhir tahun, yaitu 95.000 barel ditambah dengan produksi tahun berjalan 5.000 barel, lalu dibagi dengan menjadi estimasi cadangan terbukti yang telah dikembangkan pada 1 bulan Januari 2012 awal tahun, yaitu 100.000 barel. Yang selanjutnya adalah di DNA dihitung dengan menggunakan rumus unit produksi pertama yang diberikan sebelumnya, yaitu untuk leasehold atau properti yang terbukti. Rumusnya adalah nilai buku pada akhir tahun dibagi dengan taksiran cadangan terbukti pada awal tahun dikali dengan produksi untuk tahun ini, yaitu $50.000 dibagi dengan 900.000 barel dikali dengan $5.000 barel sama dengan $278. Atau dengan menggunakan rumus yang setara, yaitu perhitungannya adalah produksi untuk tahun ini dibagi dengan taksiran cadangan terbukti pada awal tahun dan dikali dengan buku pada akhir tahun. Maka hasilnya adalah 5.000 barel dibagi 9.000 barel dikali $50.000 sama dengan $278. Selanjutnya untuk IDC dan sewa serta peralatan sumur, yaitu nilai buku pada akhir tahun dibagi dengan estimasi cadangan terbukti pada awal tahun dikali produksi untuk tahun tersebut, yaitu $120.000 dibagi 100.000 barel dikali 5.000 barel sama dengan $6.000. Atau dengan menggunakan rumus yang setara, yaitu perhitungannya adalah produksi untuk tahun ini dibagi dengan taksiran cadangan terbukti pada awal tahun dikali dengan nilai buku pada akhir tahun, yaitu 5.000 barel dibagi dengan 100.000 barel dikali dengan $120.000, maka hasilnya adalah $6.000. Untuk entry dan jurnal pencatatannya untuk di DNA, yang pertama adalah properti yang telah dibuktikan dengan biaya di DNA di debit 278, lalu sumber pengeluaran di DNA di debit 6.000. Untuk kreditnya adalah akumulasi properti yang telah terbukti di DNA yaitu 278, dan di kredit juga akumulasi di DNA sumur yaitu 6.000. Oke, selanjutnya adalah di DNA secara menyeluruh di lapangan. Menurut PSAK nomor 19 menetapkan bahwa pusat biaya untuk akumulasi biaya yang akan diamortisasi adalah properti atau suatu agresi yang wajar. Setiap agresi properti harus didasarkan pada fitur struktur geologi, kondisi, dan juga strategi geografi yang sama, seperti reservoir atau lapangan. Menurut PSAK nomor 19, paragraf 30-35, meskipun di DNA dapat dihitung properti per properti atau reservoir, dalam praktiknya pusat biaya yang paling umum digunakan adalah lapangan. Jika semua properti dalam suatu pusat biaya di seluruh lapangan adalah properti yang terbukti, maka semua biaya sewa akan digabungkan dan diamortisasi atau dideplesi selama total cadangan terbukti dari lapangan atau reservoir. Jika pusat biaya terdiri dari beberapa properti yang terbukti dan beberapa properti yang belum terbukti, maka hanya biaya sewa properti yang terbukti saja yang akan diamortisasi.
Untuk total biaya yang dikapitalisasi untuk sumur dan peralatan juga akan diagregasikan dan diamortisasi selama total cadangan terbukti yang dikembangkan dari lapangan atau reservoir. Selanjutnya di DNA ketika cadangan minyak dan gas bumi diproduksi secara bersama-sama. Sebagian besar reservoir mengandung minyak dan gas. Dalam hal ini, hal-hal berikut ini perlu dilakukan bahwa manajemen risiko dapat disertakan, yaitu mengkonversi. Dengan cadangan minyak dan gas serta minyak dan gas yang diproduksi ke unit ukuran umum berdasarkan kandungan energi relatif. Namun jika proporsi relatif minyak terhadap gas yang diekstraksi pada periode berjalan dari reservoir diharapkan tetap sama, maka amortisasi dapat dihitung hanya berdasarkan salah satu dari kedua mineral tersebut, minyak dan gas. Atau jika minyak dan gas secara jelas mendominasi cadangan dan produksi saat ini berdasarkan kandungan energi relatif, maka amortisasi dapat dihitung berdasarkan mineral yang dominan. Ini merupakan PSAK nomor 19 paragraf ke-30. Selanjutnya, di DNA ketika cadangan minyak dan gas bumi diproduksi secara bersama-sama, dikarenakan oleh karena itu, jika cadangan minyak dan gas bumi diproduksi secara bersama-sama, salah satu dari tiga metode amortisasi yang berbeda dapat digunakan dengan asumsi kondisi yang diberikan sebelumnya terpenuhi. Yang pertama adalah satuan ukuran umum, yaitu konversi ke satuan energi umum. Yang kedua adalah proporsi relatif yang sama, yaitu menggunakan minyak atau gas. Dan yang ketiga adalah mineral dominan, itu menggunakan mineral dominan. Selanjutnya adalah perkiraan biaya pembongkaran, restorasi situs, dan pengabaian di masa depan. Untuk biaya pembongkaran, restorasi, dan pengabaian adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan di akhir masa pakai properti saat properti tersebut ditinggalkan. Pada saat ini, peralatan dan juga fasilitas harus dibongkar dan lingkungan dikembalikan ke kondisi semula. Berdasarkan PSAK nomor 143, perusahaan diharuskan untuk mengakui semua kewajiban yang terkait dengan penghentian penggunaan aset berwujud berumur panjang di masa depan. Lalu, menurut PSAK nomor 143 juga mendefinisikan penghentian penggunaan aset tetap selain penghentian sementara dari penggunaan aset tetap, termasuk penjualan, penghentian pemakaian, atau juga pelepasan aset lainnya. Selanjutnya, pada saat pengakuan awal liabilitas atas kewajiban pensiun, perusahaan juga harus mengkapitalisasi nilai wajar estimasi ARO sebagai bagian dari biaya perolehan aset berumur panjang yang bersangkutan. Dengan demikian, ARO dialokasikan sebagai beban melalui DDNA selama masa manfaat aset tersebut. Perubahan estimasi ARO yang semata-mata disebabkan oleh berlalunya waktu disebut dengan akumulasi diskonto. Akumulasi diskonto diakui sebagai peningkatan nilai tercatat liabilitas dan sebagai beban. Yang disebut juga sebagai beban akresi yang diklasifikasikan sebagai pos operasi dalam laporan laba rugi. Dengan demikian, perubahan liabilitas yang terkait dengan berlalunya waktu tidak mempengaruhi nilai tercatat aset atau DDNA terkait. PSAK nomor 143 yang dibahas rinci pada bab 9. Lalu, selanjutnya adalah pengecualian biaya atau cadangan. Untuk biaya sumur dan peralatan dalam suatu biaya harus diamortisasi berdasarkan cadangan terbukti yang telah dikembangkan. Namun, jika proyek pengembangan besar telah dilakukan sementara, sebagian cadangan masih belum dikembangkan, terjadi ketidaksesuaian dalam perhitungan di DNA. Selain itu juga, jika produksi cadangan terbukti yang telah dikembangkan memerlukan biaya tambahan, misalnya sistem pemulihan lebih baik, maka cadangan tersebut juga dikecualikan dalam perhitungan di DNA hingga sistem tersebut terbukti efektif. Berikut ini contoh pengecualian biayanya. Tyler Oil Company telah membangun anjungan pengeboran lepas pantai dengan biaya 18 juta dolar. Pada akhir tahun 2012, hanya 2 sumur yang telah dibor dengan biaya 3 juta dolar dengan 16 sumur lagi yang akan dibor di masa depan. Cadangan terbukti pada akhir tahunnya adalah 3 juta barel dan 300.000 barel telah diproduksi sepanjang tahun.
Sebagian anjungan pengeboran harus dikecualikan dalam perhitungan di DNA. Dari total 18 sumur yang akan dibor, hanya dua sumur yang telah diselesaikan. Oleh karena itu, 16 sumur akan diselesaikan di masa mendatang. Dalam hal ini, 16 dibagi 18 dari 18 juta dolar, biaya plafon akan dikecualikan. Rumusnya. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Di DNA sama dengan 18 juta dikali 2 dibagi 18, lalu ditambah dengan 3 juta dolar, dibagi dengan 3 juta barel, ditambah dengan 300.000 barel, lalu dikali dengan 300.000 barel, maka hasilnya adalah 454.545 dolar. Pada contoh sebelumnya, jumlah biaya pengembangan yang akan diamortisasi ditentukan berdasarkan rasio sumur yang telah dibor terhadap total sumur, baik yang telah dibor maupun juga yang belum dibor. Metode lain yang wajar dapat digunakan adalah biaya pengeboran yang telah dikeluarkan terhadap total biaya pengeboran yang diharapkan atau cadangan terbukti yang telah dikembangkan terhadap total cadangan terbukti. Selanjutnya, contoh pengecualian untuk cadangan. Contoh berikut ini adalah mengilustrasikan situasi di mana cadangan terbukti yang telah dikembangkan akan diproduksi hanya setelah biaya pengembangan tambahan yang signifikan dikeluarkan. Berikut ini contohnya. Taylor Oil Company memiliki sewa lepas pantai yang memiliki cadangan terbukti sebesar 50 juta barel pada awal tahun. Dari 50 juta barel tersebut, 10 juta barel terkait dengan biaya pengembangan yang signifikan yang akan dikeluarkan di masa depan. Total biaya pengeboran dan peralatan yang kapitalisasi bersih, yaitu sumur dan peralatan, pada akhir tahunnya adalah sebesar 3 juta dolar. Untuk produksi selama tahun ini adalah 250.000 barel. Maka perhitungan di DNA-nya adalah cadangan terbukti yang telah dikembangkan yang terkait dengan biaya pengembangan di masa depan harus dikecualikan dalam menghitung di DNA. Untuk biaya di DNA-nya adalah 3 juta dolar dibagi dengan 50 juta barel dikurang dengan 10 juta barel lalu dikalikan dengan 250.000 barel. Maka hasilnya adalah 18.750 dolar. Dicatat bahwa karena estimasi cadangan sudah ada pada awal tahun. Produksi tidak ditambahkan dalam penyebut perhitungan di DNA. Dalam situasi apapun, biaya pengembangan di masa depan tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan biaya di DNA di bawah akuntansi upaya yang berhasil. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Billy. Kepada Billy, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya penyusutan peralatan dan fasilitas pendukung. Ketika peralatan dan fasilitas pendukung diperoleh, mereka harus dianalisis untuk menyelesaikan dua masalah kritis. Apakah peralatan atau fasilitas hanya akan melayani satu pusat biaya? Kegiatan apa? Akuisisi properti, eksplorasi, pengeboran produksi, dan lain-lain yang akan didukung oleh peralatan atau fasilitas tersebut. Yang masalah serupa muncul ketika peralatan dan fasilitas pendukung digunakan untuk lebih dari satu aktivitas, misalnya akuisisi properti, eksplorasi, pengembangan, dan produksi pada beberapa pusat biaya. Sebagai contoh, sebuah gudang dapat menyimpan peralatan yang digunakan dalam kegiatan pengeboran dan produksi untuk semua properti di wilayah geografis yang luas. Demikian pula, sebuah truk dapat digunakan oleh mandor untuk melakukan perjalanan antara lokasi pengeboran dan lokasi produksi yang mencakup wilayah geografis yang luas. Sebuah gedung kantor lapangan dapat digunakan untuk mendukung semua jenis kegiatan untuk berbagai properti. Next. Ketika peralatan dan fasilitas mendukung diperoleh, mereka harus dianalisis untuk menyelesaikan dua masalah kritis. Next. Next. Posisi biaya kepentingan non-kerja. Secara teoritis, hak kelola non-kerja harus diamortisasikan atas cadangan terbukti dengan menggunakan rumus unit produksi yang sama dengan yang digunakan untuk hak kelola pada properti terbukti. Lebih lanjut, jika kepentingan non-kerja tidak signifikan, kepentingan tersebut dapat diagregasi tanpa memperhatikan kesamaan. Overriding royalty interesting atau ORI dapat diciptakan atau dihapuskan dari working interest. ORI dapat dihapuskan jika dijual atau dialihkan kepada pihak lain, misalnya sebagai kompensasi atas jasa. Sebaliknya, ORI diciptakan ketika pemilik working interest mempertahankan saat menjual atau mengalihkan working interest kepada pihak lain yang akan mengembangkan sewa tersebut. Nilai ORI tergantung pada cara pembentukannya
Dan untuk lebih rinci, informasi mengenai ORI dapat ditemukan dalam pembahasan lebih lanjut pada buku terkait. Contoh di DNA pada ORI. Paul Jones, seorang lineman, menerima 1/10 ORI untuk jasanya dalam memperoleh sewa untuk Taylor Company. Nilai pasar wajar dari jasa Jones sebagai lineman adalah $4.000. Cadangan terbukti yang terkait dengan ORI pada akhir tahun pertama produksi 2012 adalah 18.000 barel. Bagian ORI atau produksi selama tahun tersebut adalah 2.000 barel. Jurnal untuk mencatat ORI dan DDNE untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut. Entry untuk mencatat ORI pada saat akuisisi. Investasi dalam ORI senilai 4.000, pendapatan 4.000. Entry untuk mencatat DDNA. B DDNA ORI senilai 400, akumulasi DDNA ORI senilai 400. Perhitungannya 2.000 barel dibagi dengan 18.000 ditambah 2.000 barel dikali $4.000 sama dengan 400. Revisi tarif DDN. Setiap revisi yang dihasilkan terhadap tarif DDNE harus dicatat secara prospektif sebagai perubahan estimasi PSAK nomor 19 paragraf 35. Dengan kata lain, tidak akan perubahan harus dilakukan untuk menyelesaikan akun-akun ke posisi yang seharusnya jika estimasi baru telah digunakan sepanjang periode. Jika perusahaan melaporkan secara tahunan, estimasi cadangan yang telah direvisi digunakan dalam perhitungan DDNE akhir tahun. Jika perusahaan melaporkan secara triwulan, maka dampak dari perubahan estimasi akuntansi harus diperhitungkan pada periode di mana perubahan tersebut dibuat. Disposisi pengabaian biaya pensiun melalui atau penjualan properti. Ketika properti terbukti atau sumur dan peralatan ditinggalkan, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui sampai sumur terakhir berhenti berproduksi dan seluruh basis amortisasi ditinggalkan. Sampai itu setiap sumur peralatan dan atau sewa ditinggalkan dan merupakan bagian dari basis amortisasi harus diperlakukan sebagai amortisasi penuh dan dibebankan pada akumulasi DDN. Contoh pengabaian sumur. Taylor Oil Company menelantarkan sebuah sumur dengan total biaya yang dikapitalisasikan sebesar $500.000. Sumur ini terletak di atas sewa dengan 10 sumur produksi lainnya. Total akumulasi di DNE untuk sumur dan peralatan pada sewa ini adalah $1.500.000. Tidak ada peralatan yang diselamatkan. Entry untuk mencatat pengabaian. Akumulasi di DNE sumur senilai 500.000, sumur dan peralatan 500.000. Karena sumur diamortisasikan sebagai bagian dari kelompok peralatan yang lebih besar, maka diasumsikan bahwa akumulasi amortisasi yang terkait dengan sumur tersebut dapat ditentukan dengan demikian. Seluruh biaya sumur setelah dikurangi nilai sisa dibebankan ke akun akumulasi DDNE. Namun, entry akan berbeda jika sumur tersebut merupakan sumur terakhir dalam basis amortisasi atau pusat biaya dan seluruh basis amortisasi ditinggalkan. Next. Contoh pengabaian sewa. Taylor Oil Company meninggalkan suatu sewa guna usaha dengan biaya perolehan yang dikapitalisasi sebesar $70.000 dan biaya pengeboran dan peralatan dikapitalisasi sebesar $200.000. Peralatan senilai $30.000 berhasil diselamatkan. Nah, sewa ini merupakan bagian dari lapangan yang memiliki total akumulasi di DNA untuk properti terbukti sebesar $300.000 dan total akumulasi di DNA untuk sumur dan peralatan sebesar $500.000. Sewa ini bukan merupakan sewa produksi terakhir di lapangan tersebut. Mas bahan dan persediaan penyelamatan senilai $30.000, akumulasi properti yang telah terbukti di DNA senilai $70.000, akumulasi di DNA sumur yaitu $200.000 dikurang $30.000 senilai $170.000. Terbukti properti yaitu $70.000 dan dua sumur dan peralatan $200.000. Sekali lagi, karena sewa ini diamortisasi sebagai bagian dari kelompok properti lebih besar, maka diasumsikan bahwa akumulasi di DNA yang terkait dengan sewa tersebut tidak dapat ditentukan. Dengan demikian, seluruh biaya sewa setelah dikurangi dengan nilai sisa dibebankan pada akumulasi di DNA. Sewa tersebut merupakan sewa produksi terakhir di lapangan tersebut. Semua properti lainnya telah ditinggalkan. Saldo akumulasi di DNE untuk properti terbukti adalah 65.000 dan akumulasi di DNE untuk sumur dan peralatan sejumlah $155.000. Masuk bahan dan persediaan senilai $30.000. Akumulasi properti yang telah terbukti di DNE senilai $65.000. Akumulasi di DNE sumur senilai $155.000. Beban sewa yang diserahkan senilai $20.000. Terbukti properti senilai $70.000 dan sumur dan peralatan senilai $200.000. Ketika sumur terakhir
dari sewa terakhir di lapangan atau pusat biaya ditanjak dan sewa di tingkat kamar. Semua akun aset yang tersisa dan akumulasi akun di DNE dihapuskan dan keuntungan atau kerugian dihapus. Contoh penjualan. Taylor Company menjual sebuah pompa seharga $2.000 dengan harga sisa $200. Nah, jurnal untuk mencatat penjualan tersebut adalah uang tunai atau cash senilai $200, akumulasi di DNE, sumur dan peralatan senilai $1.800, dan sumur dan peralatan senilai $2.000. Jika suatu aset tetap dijual mengangkat untung atau kerugian tidak diperlukan, asumsi tingkat amortisasi tidak terpengaruh secara signifikan. Aset tersebut akan diperlakukan seolah-olah telah disusun penuh dan biaya perolehan dibebankan pada akun akumulasi DDNI. Penurunan nilai upaya yang berhasil. Praktek pencatatan penurunan nilai yaitu menekan aset ketika nilai buku bersihnya melebihi nilai yang mendasarinya. Telah diwajibkan oleh SEC untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan metode upaya yang berhasil selama beberapa tahun. Persyaratan ini tetap ada meskipun tidak ada standar khusus yang pernah dikeluarkan. Pada tahun 1995, FASB mengubah situasi ini dengan menerbitkan S-Fat nomor 121, akuntansi untuk penurunan nilai aset berumur panjang dan aset berumur panjang yang akan dilepaskan. Pada tahun 2001, FASB mengganti PSAK nomor 121 dengan PSAK nomor 144, akuntansi penurunan nilai atau pelepasan aset berumur panjang. Karena ini mengharuskan perusahaan di semua industri untuk menerapkan uji penurunan nilai. Namun demikian, perusahaan yang menggunakan metode akuntansi biaya penuh saat ini tidak diwajibkan untuk menerapkan standar ini. Baiklah. Sekian hasil presentasi dari saya Billy Pambudi dan Tarisa Yusriani. Terima kasih kepada eh, Ibu yang sudah menyimak hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.